fidhalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM masjid, imam masjid, pengajar-pengajar di masjid, ketua panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad beserta seluruh panitia, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah beserta seluruh hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar. Allah telah memberikan kepada kita keagungan yang sangat besar. Allah telah memberikan kepada kita rahmat yang sangat besar. Apa nikmat Allah yang sangat besar? Apa karunia Allah yang sangat besar? Apa rahmat Allah yang sangat besar? Nikmat, karunia, rahmat, anugerah Allah yang sangat besar bukan iman, bukan Islam, bukan takwa, tetapi baginda Nabi besar Muhammad. Karena berkat Nabi Muhammad, saya dan kalian mengenal iman, mengenal Islam, mengenal takwa, mengenal salat, mengenal syariat. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, bergembiralah kalian. Dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dan dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, begitu juga dalam kitab tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, dijelaskan bahwasanya fadlullah dalam ayat tersebut adalah Al-Quran. Sedangkan Sayyidina Abbas menafsirkan fadlullah dalam ayat tersebut adalah ilmu. Maka dengan adanya karunia Allah yaitu Al-Quran dan ilmu, dan dengan adanya rahmat Allah, siapa rahmat Allah? Baginda Nabi besar Muhammad. Maka dengan adanya karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, bergembiralah kalian semua, senanglah kalian semua dengan adanya anugerah dan rahmat Allah. Duduknya kita di sini sebagai bukti kegembiraan kita dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nikmat yang begitu besar, beliau rahmat Allah yang sangat besar untuk kita semua, dan Allah jadikan kita sebagai umatnya beliau. Allah jadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, umat yang terbaik, umat yang paling mulia, umat yang paling agung, umat yang kelak di yaumil kiamah akan menjadi pemimpin daripada seluruh umat-umat, seluruh umat dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Umat yang dimana akan berdiri di posisi paling depan membawa benderanya baginda Nabi besar Muhammad. Umat yang sangat dibangga-banggakan oleh Nabi Muhammad. Umat yang dimana para nabi-nabi dan rasul terdahulu mereka iri kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Dalam kitab Nashihul Ibad Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dijelaskan bahwasanya Nabi Allah Adam alaihi salam, beliau berkata, aku iri kepada umat Muhammad, aku iri kepada umat Muhammad. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada mereka 4 macam kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepada aku, tapi Allah berikan kepada mereka. Apa 4 macam kemuliaan yang Allah berikan untuk kita tapi tidak Allah berikan kepada Nabi Adam? Yang pertama, kata Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah menerima taubatku ketika aku berada di kota Mekah saja, tidak di kota-kota yang lain. Tetapi bagi umat Nabi Muhammad, dimanapun mereka bertaubat, Allah terima taubatnya. Ketahui saudara-saudara, Nabi Allah Adam ketika Allah keluarkan dari sorga, itu Allah turunkan di India, di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, Iblis Allah turunkan di Basrah. Selama 450 tahun
Nabi Adam bertaubat, taubat beliau belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau berada di kota Mekah, baru taubat beliau diterima. Itu pun karena beliau membawa namanya baginda Nabi besar Muhammad. Beliau berdoa, ya Rabbi haqqi Muhammad, ya Allah, demi hak Muhammad, demi kehormatan Muhammad, kemuliaan Muhammad, keagungan Muhammad, terima taubatku ya Allah. Wa qala Allah ya Adam, kaifa arafta Muhammad wa lam ahlagahu? Wahai Adam, dari mana kau mengetahui wujud Muhammad sedangkan aku belum ciptakan wujudnya Muhammad? Qala Adam, ya Rabb, innaka lama khalaqtani rafa'tu ra'si wa ra'aitu ala qawaimil arsy maktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ketika kau tiupkan ruh, aku angkat kepalaku ke atas dan aku lihat di tiang-tiang arsy, di tiang-tiang sorga tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari situ aku tahu bahwasanya Muhammad bukan manusia biasa. Sebab tidak mungkin engkau akan meletakkan nama makhluk di samping namamu, kecuali pasti makhluk itu makhluk yang paling kau cintai ya Allah. Makanya aku bawa nama Muhammad dalam pertaubatanku kepadamu dengan harapan agar engkau menerima taubatku. Apa kata Allah? Sadaqta ya Adam, betul apa yang kau katakan itu wahai Adam. Kalau engkau bermohon kepadaku dengan membawa nama Muhammad, ketahuilah telah aku ampuni dosamu wahai Adam. Walaula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam, dan kalau bukan karena Muhammad tidak akan aku ciptakan engkau wahai Adam. Allah menerima taubat Nabi Adam ketika beliau berada di kota Mekah. Apa kata Nabi Adam? Sedangkan bagi umat Muhammad dimanapun mereka berada, saya dan kalian kalau mau bertobat dari dosa tidak harus kita ke Mekah, saudara-saudara. Kita bertobat dimanapun tempatnya. Taubatan nasuha, menyesali perbuatan dosa, tidak mengulangi perbuatan dosa, itu taubat kita diterima oleh Allah. Sedangkan kata Nabi Adam, tapi aku hanya di kota Mekah, tidak di tempat yang lain. Sedangkan umat Muhammad dimanapun mereka bertaubat, Allah terima taubat mereka. Itu pertama, tidak pernah Allah kasih untukku, tapi Allah kasih untuk kita sebagai umat Muhammad. Yang kedua kata Nabi Adam, ketika aku berbuat salah, Allah pisahkan aku dengan istriku Hawa hanya karena satu kesalahan. Satu kesalahan aku perbuat, aku makan buah khuldi, Allah pisahkan aku dengan Hawa selama ratusan tahun. Tetapi bagi umat Muhammad, pagi, siang, sore, malam mereka bermaksiat, tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Aku cuma satu kali Allah pisahkan aku dengan Hawa. Umat Muhammad ribuan kali, jutaan kali bermaksiat, tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Yang ketiga kata Nabi Adam, aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian, dalam keadaan tertutup auratku. Karena Allah murka, Allah lepaskan pakaianku sehingga terlihat auratku. Tetapi bagi Muhammad kebalik, mereka berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah kasih mereka pakaian. Aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian, Allah lepaskan. Umat Muhammad mereka berbuat dosa dalam keadaan melepaskan pakaian, tapi tetap Allah kasih mereka pakaian. Yang keempat kata Nabi Adam, aku berbuat salah di dalam sorga. Di dalam sorga aku berbuat salah, Allah murka, Allah keluarkan ke dunia. Umat Muhammad kebalik, mereka berbuat dosa di dunia, tapi kalau bertaubat, taubatnya diterima, mereka meninggal husnul khatimah, Allah masukkan mereka ke sorga. Kebalik kata Nabi Adam, aku berbuat salah di sorga, Allah keluarkan ke dunia. Umat Muhammad berbuat dosa di dunia, Allah masukkan mereka ke sorga. Aku iri kepada umat Muhammad, sungguh aku ingin menjadi umat Muhammad, kata Nabi Allah Adam alaihissalam. Lihat bagaimana kemuliaan umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau naik ke Tur Sina, naik ke bukit Sina, beliau berdoa, ya Allah, aku ingin melihat cahayamu, aku ingin melihat zatmu, aku ingin melihat wajahmu ya Allah. Apa kata Allah? Wahai Musa, kau tidak akan sanggup, kau tidak akan kuat untuk melihat cahayaku wahai Musa. Ketahuilah, antara diriku dengan hamba-hambaku ditutupi dengan 70.000 hijab, 70.000 penghalang yang menutupi antara diriku dengan hamba-hambaku. Al-Imam Ghazali menjelaskan, penghalang Allah itu Allah ciptakan dari cahaya, dari air, dan dari kegelapan. Di dalam penghalang Allah ada suara gemuruh air, ada suara air yang sedang mengalir. Itu dalam penghalang Allah. Andaikan saya dan kalian manusia biasa, Allah perdengarkan telinga kita ini untuk bisa mendengar suara air yang ada dalam penghalang Allah,
saking ketakutan hati kita ini akan copot dari badan, hati kita ini keluar sendiri dari badan, saking dahsyat penghalangnya Allah. Andaikan Allah buka satu penghalang, Allah perlihatkan kepada gunung, gunung akan hancur tenggelam, tidak akan muncul sampai datangnya hari kiamat. Apa kata Allah? Wahai Musa, 70.000 penghalang ini tidak akan aku buka untuk siapapun kecuali untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Apa kata Nabi Allah Musa alaihissalam? Ya Allah, kalau begitu jadikanlah aku bagian daripada umat Muhammad. Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Syekh Abil Hasan Asyadili, pengarang Hizbul Bahar, Hizbun Nasr, pengarang kitab Mafakhirul Aliyah, beliau pernah bermimpi, saudara-saudara. Ketika beliau bermimpi, dalam mimpinya beliau melihat ada Nabi Muhammad dan ada Nabi Musa sedang ngobrol. Nabi Musa bilang sama Rasulullah, wahai Muhammad, aku dengar engkau pernah berkata dalam sabdamu bahwasanya ulama ummati kal anbiya Bani Israel. Ulama dari golongan umatku itu bagaikan golongan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Apakah betul wahai Muhammad? Apa kata Rasulullah? Ini dalam mimpinya Syekh Abil Hasan Asyadili. Apa kata Rasulullah? Iya betul, ulama umatku itu kepintarannya kepintarannya itu sama seperti kepintaran nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Kata Nabi Musa, coba seperti apa sih ulama umatmu itu? Aku pengen lihat coba. Nabi Muhammad memanggil Al-Imam Ghazali di dalam mimpinya Syekh Abil Hasan Asyadili. Imam Ghazali dipanggil oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang, ini salah satu daripada ulama umatku yang aku banggakan. Akhirnya kata Nabi Musa, siapa namamu? Kata Imam Ghazali apa? Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kata Nabi Musa, stop. Wahai Rasulullah, ini kamu bilang pinter. Saya nanya siapa namanya? Dia jawab Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kalau dia pinter cukup dia jawab Muhammad. Stop, sudah. Nggak usah dia bilang Muhammad bin Muhammad. Saya nggak nanya nama bapaknya, saya nggak nanya nama kakeknya. Kalau dia pinter cukup dia jawab Muhammad. Udah, stop. Atau Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah, Al-Imam Ghazali. Ghazali itu adalah nisbat nama tempat kelahiran beliau. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan Ghazali itu nisbat kepada pekerjaan keluarga beliau, yaitu tukang tenun, tukang sol. Nah, kata Nabi Musa, kalau kamu pinter cukup kamu jawab Muhammad, nggak usah kamu bilang Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, kepanjangan. Apa kata Nabi Musa? Apa kata Imam Ghazali? Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menjawab ya Rasulullah. Diizinkan oleh Rasul, dijawab oleh Imam Ghazali, wahai Musa kalimullah, dulu Allah pernah nanya, wahai Musa, apa yang ada di tanganmu? Engkau bilang, ya Allah ini tongkat. Tongkat ini untuk menyandar, untuk bersandar. Tongkat ini untuk memukul. Harusnya kalau kau pinter cukup kau jawab ini tongkat. Nggak usah kau jawab tongkat ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Karena Allah nanya apa yang ada di tanganmu. Allah tidak tanya untuk apa itu. Apa kata Nabi Musa? Karena aku ingin bercakap-cakap lama dengan Allah, aku ingin punya waktu yang panjang dengan Allah untuk mengambil berkah. Apa kata Imam Ghazali? Begitupun aku jawab dengan jawaban yang panjang untuk bercakap-cakap lama denganmu agar mendapatkan keberkahan darimu yang pernah berbicara dengan Allah. Baru diakui oleh Nabi Musa kepintaran ulama daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kau lihat dalam kitab Khasaisul Ummatul Muhammadiyah, dalam kitab keutamaan kekhususan yang Allah kasih kepada umat Nabi Muhammad, umat terdahulu, saudara-saudara, kalau mereka berbuat dosa, Allah tidak segampang akan mengampuni dosa mereka. Bani Israel kalau mereka berbuat dosa, mereka harus cari jurang yang tinggi, loncat ke bawah sampai mati, baru diterima taubatnya oleh Allah. Kita tidak, Allah kasih kemudahan. Umat terdahulu kalau anggota tubuh mereka ada yang terkena najis, harus dihilangkan dengan kulit-kulitnya. Kita tidak, terkena najis cukup hilangkan najis itu. Kalau menggoladoh najisnya berat, pakai air dicampur dengan tanah. Allah kasih kita kemudahan, Allah kasih kita keutamaan. Kenapa? Karena kita adalah umat Nabi Muhammad.
Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu sekalian umat yang paling bagus, umat yang paling baik, umat yang paling utama, umat yang paling mulia yang Allah keluarkan untuk segenap manusia. Kenapa kau jadi umat yang terbaik? Kenapa kau jadi umat yang termulia? Bukan karena salatmu, ibadahmu, amalmu, ilmumu, bukan. Tapi karena kau, saya adalah umatnya Nabi Muhammad. Kita menjadi mulia karena kemuliaan Nabi Muhammad. Makkah menjadi kota yang mulia karena Makkah kota kelahiran Nabi Muhammad. Madinah menjadi kota yang mulia karena Madinah kota hijrah dan kota wafatnya Nabi Muhammad. Hajar Aswad menjadi batu yang mulia karena Hajar Aswad pernah dicium oleh bibirnya Nabi Muhammad. Buraq menjadi kendaraan yang mulia karena Buraq pernah ditunggangi oleh Nabi Muhammad. Bahkan ada salah satu ulama yang mempertanyakan, siapa yang lebih mulia, sendalnya Nabi atau malaikat Jibril alaihi salam? Jibril alaihissalam tidak pernah berjumpa langsung dengan Allah, tetapi Nabi Muhammad bahkan sendalnya telah berjumpa dengan Allah. Dalam kitab Al-Anwar Al-Bahiyah dijelaskan sendalnya Nabi berjumpa dengan Allah. Kenapa sandal itu menjadi mulia? Sandal itu menjadi mulia karena dipakai oleh kaki yang mulia, kakinya baginda Nabi besar Muhammad. Pernah seseorang bertanya kepada salah satu ulama, siapa yang lebih mulia, Ka'bah ataukah makbarahnya Nabi? Ka'bah atau kuburnya Nabi yang lebih mulia? Apa jawab ulama itu? Kalau kita lihat dari kuburnya, maka Ka'bah lebih mulia. Tetapi kalau dilihat dari sesuatu yang bersemayam dalam kubur itu, maka sesuatu yang bersemayam dalam kubur itu lebih mulia ribuan jutaan kali daripada Ka'bah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Tidaklah aku memuji Nabi dengan syairku, aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, aku tidak mengagungkan Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Kalian nih, kalian semua yang duduk di sini merayakan Maulid Nabi. Nabi Muhammad tidak butuh, tapi kita yang butuh untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad. Kamu duduk di sini memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi. Nabi tidak butuh, tapi kamu yang butuh untuk memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad. Kamu duduk di sini bersolawat kepada Nabi, memuji Nabi, mengagungkan Nabi. Itu tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi. Kalau dengan kamu bersolawat menambahkan kemuliaan Nabi, berarti Nabi butuh dengan solawatmu. Nabi tidak butuh, tapi kamu dan saya yang butuh dengan bersolawat kepada Nabi. Kita memuliakan Nabi tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi, tapi itu menambahkan kemuliaan kita. Kita tidak bersolawat, tidak mengagungkan beliau, itu juga tidak akan mengurangi kemuliaan beliau. Karena beliau kemuliaannya lautan jadi tinta, pohon jadi pena, digunakan untuk melukis kemuliaan Nabi. Lautan jadi tinta, pohon jadi pena, tidak akan sanggup untuk melukis tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Maka saya dan kalian menjadi mulia karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Adam, saudara-saudara, Allah memerintahkan kepada seluruh penghuni langit untuk bersujud kepada Adam. Kenapa, saudara-saudara? Para ulama mengatakan, pertama, untuk memuliakan nur Nabi Muhammad yang ada dalam tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam. Makanya kenapa ketika iblis tidak mau bersujud, Allah sangat-sangat murka. Allah tidak memandang Nabi Adamnya, tetapi yang Allah pandang nur Nabi Muhammad yang ada dalam tulang sulbi Nabi Allah Adam alaihissalam. Saudara-saudara, para ulama-ulama salaf kita itu kalau dengar azan, mereka pasti meletakkan kedua jempolnya ini di langit-langit. Mereka letakkan di langit-langit, kemudian mereka usap di kelopak mata mereka sambil berkata, marhaban bihabibi wa qurrati aini. Kenapa, saudara-saudara? Dulu Nabi Adam alaihissalam itu selalu dibuntuti oleh malaikat. Kemanapun Nabi Adam pergi diikuti oleh malaikat. Nabi Adam bertanya, ya Allah, kenapa setiap aku pergi kok di belakangku selalu ada malaikat? Apa kata Allah? Karena mereka tertarik dengan nur yang ada dalam tulang sulbimu. Apa nur yang ada dalam tulang sulbimu? Nur itu adalah nur daripada nanti salah satu cucumu. Kemudian apa kata Nabi Adam? Ya Allah, kalau begitu tolong pindahkan nur ini ke hadapanku ya Allah. Dipindahkan nur Nabi Muhammad di hadapan Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika dihadapkan di hadapan Nabi Allah Adam, malaikat yang di belakang semua
berdiri di depan Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Adam ini penasaran seperti apa bentuknya ini nur, sampai malaikat begitu tertarik. Apa kata Nabi Allah Adam? Ya Allah, kalau begitu tolong pindahkan nur ini di kedua kukuku agar aku bisa melihat seperti apa nur itu. Ditaruh nur Nabi Muhammad di kukunya Nabi Allah Adam. Ketika Nabi Allah Adam melihat keindahan nurnya Nabi Muhammad, Nabi Allah Adam berkata, marhaban bihabibi wa qurrati aini. Baru beliau usapkan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Allah Adam, karena dalam tulang sulbinya terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyelamatkan Nabi Allah Nuh. Allah selamatkan Nabi Allah Nuh dari banjir yang besar, dari musibah yang besar. Kenapa? Karena dalam tulang sulbi Nabi Allah Nuh terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad. Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dari api Namrud. Kenapa? Karena dalam tulang sulbi Nabi Allah Ibrahim terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad. Allah menyelamatkan Nabi Allah Ismail ketika akan disembelih, Allah rubah menjadi seekor domba. Allah selamatkan Nabi Allah Ismail. Kenapa? Karena dalam tulang sulbi Nabi Allah Ismail terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad. Dan saya dan kalian nanti di akhirat akan diselamatkan. Kenapa? Karena saya dan kalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saudara-saudara, bagi kami para habaib, Maulid bukan hari raya, tapi bagi kami Maulid lebih mulia dan lebih agung daripada hari raya. Di tempat saya bapak-bapak di Sulawesi itu, kami santri-santrinya guru tua. Guru tua itu Al-Imam Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Kami itu ketika datang bulan Maulid, semua rumah kami cat baru. Datang bulan Maulid, semua rumah kami cat baru, kampung kami hias, jalan kami baguskan. Hanya di bulan Maulid, tidak di bulan yang lain. Hari raya, rumah kami tidak kami cat baru. 17 Agustus, rumah kami tidak kami cat baru. Maulid, rumah kami cat baru. Kenapa? Karena bagi kami Maulid adalah hari yang paling mulia di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti itu? Dalam kitab Tuhfa, dalam kitab Hawashi Syarwani ala Tuhfal Muhtaj. Hawashi Syarwani itu kitabnya Al-Imam Syarwani. Tuhfal Muhtaj itu kitabnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang dimana Tuhfal Muhtaj adalah syarah daripada kitab Minhajut Talibin Al-Imam Nawawi. Jadi kalau ente orang belajar fikih, ada namanya matan, ada namanya syarah, ada namanya hawashi. Matan itu isi, syarah itu penjelasan daripada matan, hawashi penjelasan lebih rinci daripada syarah. Jadi matan diberi syarah, syarah diberi hawashi. Matannya itu Minhajut Talibin Imam Nawawi, disyarahkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu Tuhfal Muhtaj, syarah Minhaj. Tuhfal Muhtaj kemudian dijelaskan lagi oleh Al-Imam Syarwani yang diberi nama Hawashi Syarwani. Dalam kitab Hawashi Syarwani dijelaskan bahwasanya inna afdhalal layali, sesungguhnya paling mulianya malam itu, paling utamanya malam itu, yaitu malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar baru malam Isra. Setelah malam Isra setelah malam Lailatul Qadar malam Jumat. Setelah malam Jumat baru malam Isra. Kenapa malam kelahiran Nabi menjadi malam yang paling mulia? Kenapa malam kelahiran Nabi menjadi malam yang paling agung? As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengutip perkataan daripada Al-Imam Haramain Sayyid Amin Qutbi. Beliau berkata, Sayyid Amin Qutbi berkata, ya Lailatul Itsnin, madza safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Kau begitu mulia, kau begitu agung, engkau begitu wangi, wahai malam Senin. Berawal hari-hari yang mulia dalam Islam, semua berawal darimu. Adanya Idul Fitri, adanya Idul Adha, adanya Ramadan, adanya Rajab, adanya Fathul Makkah, adanya kemenangan perang Badar, adanya Lailatul Qadar, adanya hari Jumat, adanya malam Jumat, adanya 10 Muharram, semua berawal darimu wahai malam Senin. Kenapa? Karena pada malam Senin itu lahir baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sehingga malam kelahiran Nabi menjadi malam yang paling mulia di muka bumi. Kenapa? Karena kalau tidak ada kelahiran Nabi, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada iman, tidak akan ada Islam. Makanya sampai begitu Allah memuliakan kelahiran Nabi Muhammad, karena begitu Allah ini memuliakan kelahiran Nabi, sampai orang yang meninggal dalam keadaan kafir, akan tetapi karena dia gembira dengan kelahiran Nabi, Allah ringankan azabnya dalam neraka. Dalam kitab tafsir Bidayah wan Nihayah, Al-Imam Ibnu Katsir beliau meriwayatkan bahwasanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Dalam mimpinya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib bermimpi Abu Lahab sedang disiksa dalam neraka. Akan tetapi setiap hari Senin azab dan siksanya Abu Lahab dihentikan dan Allah gantikan dengan rahmat. Dari jari-jari Abu Lahab itu bisa keluar air sehingga dia bisa minum dari air tersebut. Maka Sayyidina Abbas pun bertanya, wahai Abu Lahab, kenapa setiap hari Senin Allah angkat azab dan siksamu? Dari jari-jarimu bisa keluar air, kenapa hanya di hari Senin, tidak di hari-hari yang lain? Apa kata Abu Lahab? Iya, karena dulu ketika Muhammad lahir, aku bergembira dengan lahirnya Muhammad. Aku memiliki budak yang bernama Suwaibah. Suwaibah datang kepadaku memberi kabar tentang lahirnya Muhammad. Aku gembira sehingga aku bebaskan Suwaibah. Aku bebaskan dia dari budak. Nah, karena aku membebaskan Suwaibah, karena kegembiraanku dengan lahirnya Muhammad, karena aku gembira sesaat dengan lahirnya Muhammad, maka dari itu setiap hari Senin Allah angkat azab dan siksaku. Itu Abu Lahab. Setiap hari Senin Allah angkat azab dan siksanya hanya karena bergembira sesaat dengan lahirnya Al-Mustafa. Maka bagaimana dengan saya dan kalian kalau kita bergembira seumur hidup kita dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad? Oleh karena itu, saudara-saudara, kita duduk di sini memuliakan kelahiran Nabi, mengagungkan kelahiran Nabi. Ini suatu perbuatan yang mulia. Tetapi banyak juga golongan-golongan di luar sana, banyak golongan-golongan yang mulut kotornya berani mengatakan bahwasanya orang-orang yang duduk di maulid itu mereka telah berbuat dosa besar. Maulid itu adalah bid'ah dalalah, maulid itu bid'ah yang sesat, maulid itu sumber kesyirikan, maulid itu sumber kekafiran. Banyak golongan-golongan di luar sana yang berkata seperti itu. Ini golongan-golongan yang bodoh, golongan-golongan yang goblok, golongan-golongan yang dungu, tidak ngerti kaedah fikih, tidak ngerti takhrij hadis, tidak ngerti mustalah hadis. Baru belajar beberapa tahun di Arab Saudi, pulang baru punya jenggot 8 lembar 9 lembar, sudah berani menyesat-nyesatkan orang yang duduk di majelis maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kalau kita mau lihat bid'ahnya, luarnya iya bid'ah, luarnya bid'ah, luarnya covernya bid'ah, covernya ini sesuatu yang baru. Tetapi intisari, lubabnya, intisari yang ada dalam peringatan maulid ini bukanlah sesuatu yang bid'ah. Tadi di maulid tadi dibacakan Quran. Apakah membaca Quran sesuatu yang bid'ah? Kau duduk di sini, kita saling makan sama-sama. Nanti selesai acara makan bareng-bareng. Dalam kitab dijelaskan Nabi Allah Ibrahim menjadi Khalilullah. Nabi Ibrahim itu jadi kekasih Allah karena 3 sebab. Pertama, Nabi Ibrahim lebih memilih perintah Allah daripada perintah selain Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim tidak pernah makan sendiri. Nabi Ibrahim itu kalau makan pasti bareng-bareng, pasti sama-sama. Kalau beliau cuma sendiri, beliau rela jalan kaki berkilo-kilo hanya untuk cari teman untuk makan sama-sama. Kita duduk di sini mengikuti sunnah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Muhammad juga makannya selalu bersama-sama. Apakah ini sesuatu yang bid'ah? Tidak. Kita duduk di sini saling menyebarkan salam. Apakah menyebarkan salam sesuatu yang bid'ah? Nabi Muhammad berkata afsus salam, sebarkan salam. Kita duduk di sini saling memberi makan. Nabi Muhammad bilang wa at'imut ta'am, berilah makan. Kita duduk di sini menyambung tali silaturahmi. Kata Nabi Muhammad wasilul arham, sambunglah tali persaudaraan. Kita duduk di sini mengenang Nabi Muhammad, menyebut-nyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dalam hadis riwayat Ad-Dailami dalam kitab musnad beliau, yaitu kitab yang bernama Al-Firdaus, Qalar Rasul zikrul anbiya minal ibadah, mengingat para nabi, mengingat para rasul itu adalah ibadah. Zikrul sholihin minal kafarah, zikrul maut minas sadaqah, wa zikrul kubur yugarribukum minal jannah. Kata Nabi Muhammad, mengingat para nabi, mengingat para rasul, menyebut-nyebut nama mereka itu adalah ibadah. Kita duduk di sini menyebut Nabi Muhammad, mengingat Nabi Muhammad, mengenang Nabi Muhammad, membaca sirah beliau, tarikh beliau agar bisa mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari kisah hidup beliau. Apakah ini sesuatu yang bid'ah? Tidak.
Kita duduk di sini bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bukankah Allah berkata, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Apakah salawat sesuatu yang bid'ah? Tidak. Kita duduk di sini menuntut ilmu. Saya dan kalian duduk di sini untuk menuntut ilmunya Allah. Menuntut ilmu fardhatun. Menuntut ilmu hukumnya sangat-sangat wajib. Dalam kaidah dijelaskan, amrun bisyai' amrun biwasailihi. Perintah terhadap sesuatu, maka perintah juga terhadap sarana atau prasyarat bagi orang-orang untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan tersebut. Kalau seumpama naik ke atas ini wajib, maka yang mendorong kita untuk naik ke atas itu pun hukumnya wajib. Naik ke atas hukumnya wajib. Yang dorong ente naik ke atas apa? Tangga, maka tangga juga hukumnya wajib. Kalau ente naik ke atas hukumnya sunnah, maka tangga juga hukumnya jadi sunnah. Saudara-saudara, beli baju, membeli baju hukumnya apa? Mubah. Beli baju hukumnya mubah. Menutup aurat hukumnya wajib. Menutup aurat hukumnya wajib. Kamu sedang keluar dari rumah, tiba-tiba bajumu lepas, bajumu sobek atau bajumu lebas, kelihatan kamu punya aurat. Kelihatan kau punya aurat. Membeli baju hukumnya mubah, tapi ketika itu